masa menstruasi. Dan tahukah kamu apakah menstruasi dan bagaimanakah fase-fase menstruasi? Simak penjelasannya sebagai berikut sampai tuntas. Menstruasi atau haid biasa juga disebut sebagai datang bulan, dan bagaimanakah prosesnya? Mari kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Wanita mengalami perkembangan dan pertumbuhan, dan apabila sudah mencapai masa pubertas akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ reproduksi wanita akan mengalami perkembangan ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim, dan jika tidak terjadinya kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh, dan itulah yang disebut sebagai menstruasi. Darah menstruasi ini keluar melalui vagina, dan proses menstruasi ini biasanya terjadi selama 7-8 hari. Setelah proses menstruasi selesai, pada hari ke-10, sel telur akan terbentuk kembali di dalam ovarium. Sel telur sangatlah kecil, dan pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur menuju tuba Pavlovi. Sel telur ini akan bergerak menuju uterus bersama dengan ovulasi. Dinding rahim juga akan mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersama dengan sel telur, dan ini dinamakan dengan menstruasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fase menstruasi. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, di antaranya yang pertama yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Agar lebih paham, mari kita perhatikan gambar dan fokus pada level hormon. Kemudian kita berikan tanda warna yang berbeda. Hormon FSH berwarna hijau muda, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna orange, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Dan di bawahnya terdapat gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan atau menstruasi, sehingga keluarlah darah melalui vagina. Menstruasi ini menyebabkan kadar hormon estrogen dan progesteron wanita mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari pertama sampai ke-5, bisa juga sampai dengan hari ke-7 atau 8. Berikutnya yaitu fase folikuler. Fase ini bisa juga disebut sebagai fase praovulasi atau fase proliferasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu ledakan estrogen untuk menebalkan lapisan dinding rahim, sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase folikel ini rata-rata terjadi pada hari ke-6 sampai ke-14. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kelenjar pituitari memiliki fungsi yang sangat penting yang disebut sebagai master of gland atau kelenjar pengendali. Ukurannya sekitar 1,25 cm dengan massa 0,5 gram. Kelenjar ini terletak di bagian dasar otak dan posisinya dekat dengan hipotalamus. Berikutnya yaitu fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya fase ovulasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepas sel telur atau ovum. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu fase luteal, disebut juga dengan fase pasca ovulasi atau sekretori. Setelah folikel melepas sel telurnya, zat ini berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum dapat melepaskan hormon terutama progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini membuat lapisan dinding rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang telah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka akan mengalami penurunan kadar hormon progesteron dan estrogen yang memicu terjadinya menstruasi. Pada masa ini, wanita yang tidak hamil akan mengalami sindrom premenstruasi atau PMS seperti kembung, payudara, nyeri dan bengkak, suasana hati yang berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, dan juga susah tidur. Demikian video dan penjelasan tentang fase dan siklus menstruasi. Semoga bermanfaat.